Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di video kali ini. Video kali ini masih membahas tentang listrik dinamis, tepatnya adalah tentang hambatan, yaitu hambatan listrik. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang arus listrik yang dilambangkan dengan I ya, kemudian tegangan listrik yang dilambangkan dengan V, kemudian hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini yang I masuk, ya, I in sama dengan I out. Ya, I masuk sama dengan I keluar. Nah, sekarang kita ke hambatan. Berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, bahan digolongkan menjadi tiga, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, kemampuan mengantarkan listrik itu tergantung yang namanya hambatan. Semakin besar hambatan, maka kemampuan mengantarkan listriknya semakin kecil. Ya. Semakin kecil hambatan, kemampuan menghantar listriknya semakin besar. Artinya arus yang melewati semakin besar. Nah, itu ada konduktor. Konduktor ini biasanya adalah logam. Ya. Yaitu dia memiliki hambatan yang kecil sehingga mudah untuk mengantarkan listrik. Kemudian ada semikonduktor. Semikonduktor ini contohnya ada karbon, ya. Ada karbon, ada germanium, germanium ya, kurang R, germanium dan lain-lain. Nah, ini kemampuan mengantar listriknya lebih kecil dari ini, ya berarti hambatannya lebih besar daripada bahan konduktor, ya, sehingga kemampuan mengantar listriknya tidak sekuat konduktor. Nah, yang berikutnya adalah isolator. Isolator ini contohnya adalah karet, ya kan ya? Karet, plastik, kemudian kaca, dan lain-lain. Nah, isolator ini dia hambatannya besar, ya, sehingga dia sukar dilewati arus listrik. Nah, ini isolator. Yang ini hambatannya kecil, yang ini hambatannya besar. Berarti yang semikonduktor hambatannya di antara konduktor dengan isolator. Besar kecilnya suatu hambatan itu bergantung sama panjang kawat. Kemudian jenis bahan penghantar atau hambatan jenis, kemudian luas penampang kawat. Ini nanti kita gunakan L, biasanya panjang itu menggunakan L. Jenis bahan pengantar ini kita pakai rho, seperti massa jenis, kemudian luas penampang ini kita pakai simbol A. Nah, arus itu sifatnya berbanding terbalik dengan hambatan, ya, berbanding terbalik dengan hambatan. Kalau hambatan besar, maka arus yang melewati kecil. Ketika hambatannya kecil, maka arus yang melewati besar. Nah, besarnya hambatan tergantung sama ini tadi. Nah, arus itu dapat kita ibaratkan seperti pengguna kendaraan atau seperti manusia gitu ya. Ketika ada jalan yang lebih pendek, maka orang akan memilih melewati jalan yang lebih pendek daripada harus memutar ke sana. Ya. Kenapa orang melewati ini? Ya karena hambatannya menjadi lebih kecil. Misalnya kalau tadinya harus memutar di sini, dia mempunyai hambatan, yaitu masalah waktu. Ketika melewati di sini, waktunya sedikit terpangkas, artinya hambatannya menjadi lebih kecil. Nah, ini diibaratkan sebagai panjang kawat penghantar. Ya. Panjang kawat penghantar. Berarti semakin pendek kawat penghantar, maka arus listrik semakin besar yang melewatinya. Ya, seperti itu. Apakah ada arus listrik yang melewati yang lebih panjang? Ya ada. Tapi jumlahnya tidak sebanyak yang melewati kawat yang pendek. Nah, kemudian jalan yang mulus. Jalan yang mulus ini ketika ada jalan yang mulus yang terbuat dari aspal, pengguna kendaraan tentu akan melewati jalan yang mulus. Ya, sebagian besar akan melewati jalan yang mulus daripada jalan yang berlubang. Apakah ada yang melewati jalan berlubang? Ya ada. Yaitu orang-orang yang hobi off-road, mungkin kan lebih suka tantangan. Ada. Tapi jelas jumlahnya tidak sebanyak mereka yang melewati jalan yang mulus. Nah, begitu juga arus listrik. Listrik akan melewati jalur yang bebas hambatan. Ya. Akan melewati jalur yang bebas hambatan daripada yang banyak hambatan. Nah, ini diibaratkan sebagai jenis bahan, ya, jenis bahan atau hambatan jenis. Nah, ketika hambatan jenisnya besar, maka
arus yang melewatinya semakin sedikit, ya. Karena kalau hambatannya jenis besar, berarti hambatannya akan besar. Ketika hambatan jenisnya kecil, seperti jalan ini, ya, seperti jalan ini, maka hambatannya akan kecil, arus yang melewati juga semakin besar. Apakah ada arus yang melewati yang hambatan yang jalan lain yang misalnya kalau ada dua jalur ya, apakah ada yang melewati jalan yang lain? Ya ada, tapi tidak sebanyak yang melewati jalur yang ini. Ya mungkin muatan listrik yang hobi off-road. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian lebar jalan. Ya. Para pengguna kendaraan tentu akan memilih jalan yang lebar. Kenapa memilih jalan yang lebar? Karena hambatannya kecil. Ya, hambatannya kecil. Macet, Pak, kita abaikan macet, ya. Itu faktor lain. Jalan yang lebar ini hambatannya kecil. Kenapa hambatannya kecil? Karena jalannya lebar. Nah, bolak-balik ya. Nah, jalan yang lebar ini dapat kita ibaratkan sebagai luas penampang kawat. Ya. Semakin luas penampang kawatnya, hambatannya semakin kecil. Hambatannya semakin kecil, maka arus yang melewati juga semakin besar. Nah, seperti itulah kira-kira ilustrasi tentang arus listrik dan hambatan. Nah, rumus untuk menghitung hambatan adalah R sama dengan rho L per A. L ini adalah panjang kawat, ya, panjang kawat. A ini adalah luas penampang kawat. Kemudian rho itu adalah jenis bahan kawat tersebut. Nah, jadi sekarang tahu ya, kenapa kawat kabel itu berbagai ukuran. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang besar, ya. Tergantung kegunaannya. R itu adalah hambatan listrik, rho itu adalah hambatan jenis, L ini adalah panjang kawat pengantar, A ini adalah luas penampang kawat. Karena di sini ada A, dan luas penampang kawat ini cenderung lingkaran, ya, cenderung lingkaran. Lingkaran. Nah, maka di sini kalian harus tahu luas lingkaran. Luas lingkaran itu bisa dicari dengan dua cara, yaitu pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat, ya. Yang mana dipakai ya tergantung sama soal yang diketahui jari-jari atau diameter. Contoh soal. Berapa besar hambatan suatu kawat pengantar yang memiliki panjang 1 meter, diameter penampang kawat 2 mm, dan hambatan jenis sebesar 2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, ya. Berarti di sini yang diketahui ada panjang kawat L, ya. Panjang kawat itu L 1 meter. Kemudian ada diameter 2 mm. Kemudian ada rho, hambatan jenis 2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Ini meter, ini meter, ini milimeter. Maka harus kita ubah dulu ke meter. Naik 3 tangga dibagi 1000, maka berarti 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, yang ditanya itu hambatan, yaitu R. R itu sama dengan rho L per A. Nah, di sini A-nya tidak ada. Boleh kamu cari dulu A-nya, nanti baru masukkan ke sini, atau boleh langsung disubstitusikan di sini. Karena A tadi kan bisa dicari dua cara ya, yaitu pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat, ya. Ini yang diketahui jari-jari, maka saya pakai yang ini. Kita masukkan angkanya, rho itu 2 kali 10 pangkat min 8, L-nya itu 1, bawahnya adalah 1/4 pi d kuadrat, ya. 2 kali 10 pangkat min 8 kali 1, 1/4 kali pi, maka menjadi pi per 4. D-nya itu 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Maka 2 kali 10 pangkat min 8, 1 per pi per 4
2 kuadrat 4, 10 pangkat min 3 kuadrat, pangkatnya dikali ya, jadi 10 pangkat min 6. 4 sama 4 bisa dicoret, maka R-nya menjadi 2 kali 10 pangkat 8, min ya, kali 1, dibagi pi kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti 2 per pi kali, ini pangkatnya naik ke atas, karena ini pembagian, maka berarti pangkatnya dikurang, min 8 dikurang min 6. Atau pangkat ini di bawahnya min, naik ke atas jadi plus, maka min 8 plus 6. Maka menjadi 10 min 2. Nah, ini besarnya adalah 2 dibagi pi. Pi itu adalah 3,14. Ya. Berarti 2 dibagi 3,14. 2 dibagi 3,14 kali 10 min 2. Berapa? 0,64 kali 10 pangkat min 2. Berarti min 2, supaya min 2-nya ini hilang, maka pangkatnya, komanya harus digeser ke kiri ya. Berarti 0,0064 ohm. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, berapa besar hambatan jenis suatu kawat penghantar yang memiliki panjang 1 meter, diameter penapang kawat 1 mm, dan hambatan sebesar 5 ohm. Ini hambatan ya, bukan hambatan jenis. Hambatan jenisnya ditanyakan. Ya. Maka yang diketahui, ini adalah L 1 meter, diameternya itu 1 mm, berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Kemudian hambatan R-nya 5 ohm. Yang ditanya itu adalah rho. Nah, bagaimana mencarinya? Ikutin saja rumus yang sudah ada. R itu sama dengan rho dikali L dibagi A. Ya. Satuannya meter, meter, ohm. Ya. Maka berarti R-nya kita ganti dengan 5. Sama dengan rho-nya biarkan, karena tidak diketahui. L-nya 1. A-nya ini karena yang diketahui D, maka kita pakai yang 1/4 pi. Ya. 1/4 pi D kuadrat. D-nya yaitu 1 kali 10 pangkat min 3 kuadrat ya. Ini saya kasih keterangan ya, A-nya kita pakai yang 1/4 pi D kuadrat. D-nya kita masukin ini ya. Nah, jadi seperti ini. Maka 5 sama dengan rho 1/4 dikali pi, ini 1 kuadrat 1, 10 pangkat min 3 kuadrat itu 10 pangkat min 6. Maka jadinya 5 sama dengan rho per ya, per pi per 4 kali 10 min 6. Maka jadinya ini semua pindahkan ke sini kan, jadi kali. Maka 5 dikali pi per 4 dikali 10 pangkat min 6 ya, maksudnya. Sama dengan rho. Nah, berarti 5 kali 3,14, pi ini 5,314, 3,14 ya. Berarti 5 dikali 3,14, kemudian dibagi 4, yaitu 3,9 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Nah, ini hambatan jenisnya. Ya, 3,9 kali 10 pangkat min 6 meter. Kemudian
soal yang ketiga. Suatu kawat penghantar memiliki panjang 4 meter, memiliki hambatan sebesar 16 ohm. Berapa besar hambatannya jika diameter kawat diperbesar menjadi 2 kali semula? Berarti ini dua keadaan, maka kita pakainya adalah perbandingan. Ya. Kita buat dulu. Keadaan yang pertama, itu L-nya 4. L1-nya 4 meter. Hambatannya 16. R1-nya 16 ohm. Ya. Kemudian berapa besar hambatannya jika diameter kawatnya? Nah, di keadaan kedua yang diubah diameter kawatnya tidak, panjang kawatnya tidak, maka L2 ini berarti tetap 4 meter. Ya. Diameternya yang diubah. Ya. Diameternya yang diubah menjadi diameter yang kedua diperbesar menjadi 2 kali yang pertama, 2 kali D1. Berarti di sini D1 sama dengan D misalnya. Rho 1 sama dengan Rho. Rho 2-nya berapa? Nah, karena yang diubah hanya diameternya saja, maka Rho 2 jenisnya tidak diubah, maka Rho 2 pasti sama dengan Rho 1, yaitu sama dengan Rho. Yang ditanya adalah R yang kedua berapa? Nah, biasa kalau ada soal seperti ini, maka kita gunakan perbandingan. R1 banding R2 sama dengan R1 ini R1 itu berarti Rho 1 dikali L1 per A1. R2 itu berarti Rho 2 dikali L2 per A2. Ya. Kita masukkan angkanya. R1 itu 16, R2-nya dicari, Rho 1-nya Rho, L1-nya 4 meter, kemudian ini 1/4 pi D kuadrat. Ya. 1/4 pi kuadrat ini 2D, 2D1 berarti jadi 2D ya. Nah, kemudian yang di bawahnya, Rho 2-nya pi, ini kan ya, sama dengan Rho 1, panjangnya tetap 4, di bawahnya 1/4 pi, tapi D-nya menjadi 2 kali, maka menjadi 2D. Nah, di sini kuadrat. Nah, kita mulai eksekusi 16 per R2. Yang pertama kita eksekusi adalah Rho-nya, karena sama. Ya. Nah, kalau ini masih bingung, sebenarnya ini bisa dieksekusi ya, tapi kalau bingung, masih tidak yakin, kita buat saja dulu menjadi perkalian. Maka 4 1/4 pi D kuadrat dikali, ini dibalik, ya, menjadi 1/4 pi 2D kuadrat ya, berarti 2 kuadrat 4, D kuadrat. Maka menjadi 4D kuadrat per yang ini, ya, per 4. Ini hilang, ya, perkalian kan, ini hilang, 1/4 hilang, 1/4 hilang, D kuadrat hilang, sisanya tinggal 4. Jadi 16 per R2 sama dengan 4. Maka berarti R2 sama dengan 16 dibagi 4, yaitu 4 ohm. Sekarang yang nomor 4. Dua buah kawat penghantar yang berbeda jenis memiliki panjang 4 dan 2 meter. Ya. Jika diameter kawat kedua setengah dari kawat pertama, hambatan jenis kawat kedua 2 kali kawat pertama, dan hambatan kawat pertama sebesar 20 ohm,
Maka berapa besar hambatan kawat kedua? Dua kondisi lagi ya. Dua kondisi lagi. Kondisi yang pertama, itu L1 panjangnya yang 4 meter. Yang L2 panjangnya yang 2 meter. Kemudian diameter kawat kedua, berarti yang D2. D2 ini setengah dari diameter kawat pertama. Setengah dari D1. D1-nya berarti kita anggap saja D. Maka berarti ini setengah dari D. Hambatan jenis kawatan kedua, 2 kali kawat pertama. Berarti kawat pertamanya kita kasih saja rho. Kawat kedua, hambatan jenisnya itu 2 kali kawat pertama. Artinya 2 kali rho. Ya, 2 kali kawat pertama. Hambatan kawat pertama, hambatan ya, bukan hambatan jenis. Di sini R-nya 10 ohm. Nah, yang ditanya ini adalah R2-nya berapa? 20 ya ini ya, bukan 10. 20 ya. Nah, yang ditanya itu adalah R2. Nah, ini ya. Karena dua kondisi, maka kita gunakan lagi perbandingan. Ya. R1 per R2 ini sama dengan Rho1 L1A1 Rho2 L2 per A2. Rho-nya sama ya. Ini Rho, ini juga Rho. Oh, 2 kali ya. Beda. Oke. Kita masukkan R1-nya itu 20 per R2. Kemudian Rho1-nya Rho. L1-nya 4. A1-nya 1/4 pi D kuadrat. Yang kedua, Rho2-nya itu 2 Rho. L1-nya 2. Ini 1/4 pi. D-nya setengah dari ini. Maka ini berarti setengah D kuadrat. Ya. Setengah D kuadrat. Jadi 20 per R2 sama dengan, nah ini kita bisa coret, Rho-nya sama. Ya. 2 kita biarkan dulu. Jadi 4 per 1/4 pi D kuadrat. Yang di bawah sini 2 kali 2 menjadi 4 per 1/4 pi setengah kuadrat jadi 1/4. D-nya kuadrat. Nah, ini sudah kita bisa coret-coret. Tapi kalau balik lagi, kalau tidak yakin, maka kita jadikan perkalian dulu. 4 per 1/4 pi D kuadrat dikali, ini ya dibalik, menjadi 1/4 pi 1/4 D kuadrat per 4. Ya. 4 habis. 1/4 habis, pi habis, D kuadrat habis. Ya. Jadi 20 per R2 itu sama dengan 1/4. Kali silang ya, R2 kali 1, 20 kali 4. Maka berarti R2 itu sama dengan 20 kali 4, yaitu 80 ohm. Nah, seperti inilah contoh tentang hambatan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.